Shalom, selamat malam. Selamat malam Bunda-bunda. Selamat malam sayang. Malam. Salam sehat, salam semangat. Salam sehat, salam semangat. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya yang baik. Masih bisa bersama-sama untuk kita sharing materi bersama. Dan sebagai orang percaya, sebelum kita memulai akan segala aktivitas kita, mari kita minta tuntunan daripada Tuhan. Dan kita tundukkan kepala sejenak dan berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya. Bunda-bunda, masih semangat? Masih semangat, Bunda? Masih semangat. Iya. Sekarang saya mau ajak kita untuk tepuk semangat dulu. Nanti coba Bunda ikutin saya ya, Bunda-bunda ikutin saya. Tepuk semangat. Giliran mau ngomong lupa. Saya yang punya yel-yel, Bunda yang lanjut ternyata. Tepuk semangat. Ha, ha, ha. Semangat. Ya, harapannya dengan tepuk semangat ini Bunda-bunda masih terus semangat ya. Meskipun sudah mama-mama, tapi saya lihat tenaganya, powernya lebih dari saya ternyata. Ya. Oke. Sebelum kita mulai ke materinya, tadi dulu mungkin saya perkenalkan diri dulu ya, meskipun ya untuk 9 hari ini kita sudah saling kenal, sudah saling menyapa, tapi tidak afdol rasanya kalau saya tidak mengenalkan diri saya secara rinci. Oke, perkenalkan nama lengkap saya Vivi Marniuni Tanale, biasa dipanggil Vivi, dan gelar saya itu SPD, tapi tambah K di belakang. Jadi sarjana saya itu sarjana agama Kristen. Oke. Jadi materi kita saat ini yang saya bawakan itu adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dan sekarang kita akan membahasnya secara rinci. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya, Bunda-bunda, apakah Bunda tahu prinsip dari pengembangan kurikulum operasional ini? Sebelumnya Bunda-bunda sudah mengetahui atau pernah mendengarnya? Oke, nah sekarang kita akan membahasnya dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Kita mulai dari berpusat pada peserta didik. Nah, berpusat pada peserta didik di sini, pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, pengembangan, dan tahapan belajar, serta pertimbangan peserta didik. Profil belajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional. Nah, operasional sekolah. Nah, sekarang prinsip pengembangan kurikulum ini yang berpusat pada peserta didik ini, sekarang kita dituntut untuk membuat segala macam perencanaan kurikulum itu harus berdasarkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 poinnya itu yang berkarakter Pancasila, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Kemudian yang kontekstual. Nah, kontekstual di sini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Konteks sosial budaya, lingkungan, serta dunia kerja industri. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang ketiga itu esensial. Esensial di sini semua unsur informasi penting yang penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami. Jadi kurikulum itu yang paling penting tuh harus dipahami.
membahas cara bahasanya, pengerjaannya itu harus tepat dan sesuai dan mudah dipahami tentunya. Terus tidak mengulang naskah, kutipan atau yang sudah dinaskahkan lain. Jadi tidak ada copy paste di dalamnya. Jadi tidak ada copy paste yang benar-benar copy paste yang mengulang kembali. Jadi terus dokumen tersebut tidak membuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional itu. Kemudian akuntabel. Nah, prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan di sini lanjut ke akuntabel. Nah, akuntabel ini dapat bertanggung jawab karena berbasis data dan aktual. Dia ini harus bertanggung jawab karena dia berbasis data dan teraktual. Kemudian yang berikut itu kita masuk di poin yang berikut itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan kurikulum di sini itu satuan pendidikan yang melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan. Itu antara lain itu ada orang tua, organisasi, berbagai santri serta industri di dalam dunia kerja. Terus di bawah koordinasi dan readiness tentunya. Jadi dia itu tetap di bawah dari pimpinan pengawasan dari dinas pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Kemudian jadi di sini tunggu ya. Oke. Profil pelajar Pancasila itu sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan pendidikan satuan. Profil pelajar Pancasila itu dia sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan tersebut. Jadi tujuan profil pelajar Pancasila itu visi dan misi dan tujuan pendidikan itu tidak serta-merta dibuat, tetapi dia harus mengacu pada profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, di sini profil belajar Pancasila itu di sini ada 6 dimensi yang di sini sudah dijelaskan di sini, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri dan bernalar kritis serta kreatif. Jadi semuanya itu diharapkan dapat diterapkan dalam satuan pendidikan tersebut. Jadi pendidikan sekarang, kurikulum sekarang kita dituntut untuk menyusun kurikulum berdasarkan profil pelajar Pancasila itu. Jadi visi dan misi dan tujuan itu tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi dimensi profil pelajar Pancasila memiliki 6 komponen yang tadi sudah kita dibahas. Jadi harapan terbesarnya itu kita harus mampu untuk menerapkan itu. Jadi itu tuntutan terbesar dan PR. Sekalipun kita merasa bahwa kita sudah menerapkan itu, tetapi memang sekarang kita benar-benar dituntut untuk tidak membuat kurikulum atau materi ajar yang berpusat kepada guru, yang mungkin tapi harus kita sudah melakukan kita sudah membuat materi ajar atau RPPM, RPPH yang sudah merujuk kepada siswa, tetapi sebenarnya ketika kita belajar lagi, ternyata kita masih dominannya berfokus kepada guru. Misalnya kayak baru-baru kita sudah belajar bahwa kita bilang, seperti contoh saya bilang ketika biasa pembelajaran di kelas itu, saya membuat materi itu minimal 3 kegiatan. Itu minimal itu 3 kegiatan yang saya buat dengan berbeda-beda. Jadi ada 3 kegiatan itu yang berbeda-beda. Misalnya kayak ada yang meronce, ada yang menggunting, atau ada yang mewarnai atau apalah itu. Jadi ada minimal ada 3 kegiatan. Itu yang saya buat sendiri, inisiatif saya sendiri untuk saya buatkan dan membiarkan dibagi 3 kelompok. Kemudian terserah anak-anak mau pilih yang mana sesuka hati mereka untuk mengerjakannya. Tetapi ternyata kita belajar lagi dan pemahaman saya itu sudah berfokus kepada siswa. Ternyata ketika kita belajar lagi, ternyata itu masih berfokus kepada guru. Jadi ternyata banyak perbedaan dari proses pembelajaran kita ini. Nah, jadi
penjelasan Des menggambarkan posisi dan fungsi pembelajaran Pancasila dan kurikulum. Iya, tunggu ya Bunda ya, soalnya dia agak terpalang dikit di sini. Profil Pancasila dalam kurikulum sekolah yaitu sebagai jadi profil pelajar kurikulum sekolah itu dia yang pertama tuh tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Jadi dia tuh untuk tujuan jangka panjang, bukan cuma untuk 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan, tapi dia dalam jangka waktu panjang. Kemudian kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Jadi harus terus mengembangkan kompetensi dan karakter yang ada di dalam situ, terus bermenang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Jadi sebagai penyambung, kira-kira seperti itu yang saya pahami. Nah, demikian dari saya. Selesai presentasi saya, dan mungkin dari Bunda Yuliana sama Bunda Yunirti ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin dikoreksi atau ingin sharing, berbagi, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Vivi sudah sangat baik. Hanya ingin motivasi saja buat kita sebagai guru-guru, mari terus berbuat yang terbaik buat anak didik kita. Itu saja dari saya. Baik Bunda Vivi, saya tertarik dengan salah satu poin dari PowerPoint Bunda, yaitu saya bacakan ya. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku siswa jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Jadi dimensi-dimensi yang sudah ada menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila. Jadi selama ini kita lebih mengutamakan misalnya pengetahuan, aspek pengetahuan, dan mengabaikan aspek sikap. Karena misalnya di kegiatan main ya di sekolah kami itu, pada kegiatan inti kami membuat 3 kegiatan main. Di situ di kegiatan main, di kegiatan inti itu kami ambil bahasa, aspek perkembangan bahasa, kognitif, dan satu lagi seni ya, seperti itu. Jadi memang kami tidak mengabaikan sikap, tetapi memang karakter sikap itu juga kami masukkan dalam penilaian. Hanya saja kami tidak buatkan satu kegiatan main khusus seperti itu. Kami hanya lakukan pengamatan atau observasi saja. Tapi di sini dengan adanya materi ini kami bisa mengevaluasi diri bahwa dimensi-dimensi tersebut menunjukkan profil pelajar Pancasila yang harus kita kembangkan, tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif. Itu menjadi evaluasi tersendiri bagi kami, tetapi juga sikap dan perilaku siswa jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Mungkin dari saya hanya itu saja, Bu Vivi. Jadi terima kasih Bunda. Jadi jadi kita terima kasih untuk masukannya Bunda dan sharing pengalamannya di sekolah, seperti kayak kita kembali ke berpusat pada peserta didik ini. Nah, ketika kita berpusat kepada peserta didik ini, seperti yang sudah kita pelajari baru-baru itu yang sudah
materinya dan sudah sempat di-sharing juga, kayak kita menyiapkan bahan ajar yang benar-benar anak-anak itu memilih untuk mau melakukannya dengan sendirinya tanpa kita harus sama kayak Bunda tadi ya, cuma melakukan dengan cara observasi ya. Oke, jadi kayak ya itu juga bagian dari itu. Jadi kayak kita menyiapkan atau mengikuti, kita bertanya kepada anak apakah selama ini kita sudah bertanya kepada anak-anak besok kita mau belajar tentang apa, anak-anak ada yang tahu ingin belajar tentang apa, anak besok tahu besok mau belajar tentang apa atau apa yang anak-anak sukai. Jadi ketika kita menanyakan itu lebih memudahkan kita dalam menyiapkan bahan ajar, materi, mempersiapkan yang sesuai dengan minat anak-anak, keinginan anak-anak, dan kesukaan anak-anak. Jadi pembelajaran itu benar-benar berfokus dan bertujuan kepada anak, dan kita sebagai guru kita cuma menjadi fasilitator pendukungnya dan apa istilahnya, jadi asesmen terbaik untuk anak-anak, menjadi tadi apa Lemak bilang, observasinya. Jadi kita cuma mengobservasi, kita mendukung dengan segala sesuatu yang harus kita persiapkan itu, Bunda. Jadi jangan cukup observasi, tapi juga memberikan dan siap Bunda, terima masukannya. Jadi semuanya itu tidak terlepas dari prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan ini, juga tidak terlepas dari apalagi istilah tadi ini, profil Pancasila. Dan harus tanamkan di dalam pemikiran kita, di dalam pendidikan kita, bahwa profil pelajar Pancasila itu tidak terlepas, tujuan visi misi itu tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Jadi dia harus berpatokan pada profil pelajar Pancasila itu, sehingga melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia, bergotong royong. Apalagi tadi ada 6 komponen itu, ada 6 berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Iya. Nah, karena mumpung masih ada waktu, saya ingin bertanya, kira-kira di sekolah Bapak Mama apakah sudah selama asesmen bunda-bunda sudah melihat bahwa sudah ada yang namanya bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan lain sebagainya? Apakah sudah ada salah satu atau beberapa bagian yang sebenarnya sudah terjadi dan sudah ada hasilnya? Apakah menurut bunda-bunda sudah ada itu? Iya, baik. Bagaimana Bunda? Iya, baik Bunda. Sudah. Apakah terdengar Bunda TV? Ya. Dengar Bunda. Ya. Baik Bunda Vivi, jadi keenam aspek ini sudah kami laksanakan di sekolah kami. Sudah kami laksanakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Hanya saja kami tidak tahu bahwa itu merupakan profil pelajar Pancasila. Kami tidak tahu. Betul, tadi sudah disinggungnya. Ya, padahal kami sudah laksanakan. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini dan mendengarkan pemaparan materi ini, disinilah di kegiatan ini barulah kami tahu bahwa hal-hal yang sudah kami laksanakan itu termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Terus, terima kasih Bunda. Tidak Bunda. Ya, masih ada lagi lanjut Bunda atau sekian? Ya. Iya Bunda, bagaimana Bunda? Ya. Masih ada waktu ya? Oh iya. 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 Terus, salah satu prinsip itu yang saya mau sharing adalah berpusat kepada anak, mungkin sama seperti yang tadi Bunda sampaikan. Kami juga menentukan kegiatan lain tanpa berkomunikasi dengan anak kami, pendidik yang menentukan. Nah, yang kami pahami adalah
pendidikan yang memerdekakan itu adalah kami buat kegiatan mainnya, anak-anak yang bebas memilih kegiatannya. Tapi ternyata setelah mengikuti kegiatan ini dan mendengar pemaparan materi tadi, terbalik. Anak-anak yang menentukan, kita pendidik yang memfasilitasi, anak-anak yang bermain, yang melakukan seperti itu. Jadi, ya, mungkin hanya itu saja Bunda dari saya. Terima kasih. Intinya Baik, Bunda. pengembangan saja. Kita butuh pengembangan Baik, saja. Bunda. Baik, Bunda. Terima kasih banyak, Bunda, sudah bekerja sama dan sudah berbagi, akan menambahkan dan menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana keadaan di sana. Dan semoga dengan adanya ini, kedepannya kita mampu dan lebih lagi melihat hal-hal yang mungkin yang sudah kita terapkan tapi kita belum tahu tujuannya, kita mampu untuk menerapkan itu. Sekian dari saya dan terima kasih banyak kerjasamanya. Saya akan stop screen dan kita akan masuk di penutup. Oke, terima kasih Bunda-Bunda. Masih semangat Bunda. Stay healthy, stay semangat, stay strong. Memang orang tua terbaik, the best of the best, terbaik. Coba, sepertinya waktu sudah singkat ya Bun. Ya, Kita menutupnya, kita mengawali dengan doa, maka kita akan mengakhirinya juga dengan doa. Kita tunduk kepala sejenak dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bunda-Bunda untuk kerjasamanya. Salam semangat, salam sehat selalu.